Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan kami dari tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang dengan anggota empat orang. Yang pertama adalah Tia Arfiani, yang kedua saya sendiri Farida, yang ketiga Betari Maharani, dan yang keempat adalah Nur Hidayah. Dalam kesempatan hari ini, kami akan memaparkan terkait hasil riset kami terkait dengan pengungkapan resiko pada sebuah perusahaan. Yang melatar belakangi terkait dengan riset di sini bahwa setiap perusahaan memiliki risiko-risiko yang diakibatkan terkait aktivitas perusahaan baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Kemudian terkait dengan risiko-risiko tersebut tentunya juga akan berdampak terhadap berbagai pihak yang berkepentingan baik itu shareholder maupun para stakeholder. Sehingga perusahaan perlu melakukan pengelolaan risiko. Salah satu hal untuk mengelola risiko yaitu dengan melakukan manajemen risiko sebagai salah satu aspek penting untuk meminimalisir dari risiko yang terjadi. Nah, terkait dengan manajemen risiko tersebut juga sangat diperlukan pengungkapan akan risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Pengungkapan risiko di sini merupakan penyertaan informasi laporan keuangan tentang estimasi, penilaian, dan ketergantungan manajer pada kebijakan akuntansi berbasis pasar seperti penurunan nilai, instrumen keuangan, dan juga nilai wajar yang ada. Kemudian pentingnya risk disclosure di sini tertuang dalam keputusan Ketua BPPAM LK nomor 431 garis miring BL garis miring 2012 yang menyatakan tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan berkala sebuah perusahaan publik dan juga didukung oleh PSAK nomor 60 tentang instrumen keuangan tentang pengungkapan. Berdasarkan hasil-hasil riset sebelumnya ini menunjukkan ketidakkonsistenan hasil sehingga kami tim peneliti melakukan pengembangan yang ada di mana penelitian ini mengembangkan dari Nustini dan Musufian tahun 2022, di mana persamaan penelitian ini kami menggunakan semua variabel yang ada, yaitu kinerja keuangan, baik profitabilitas maupun leverage, dan juga konsep Good Corporate Governance atau GCG terhadap risk disclosure. Kemudian perbedaan dari penelitian ini yaitu kami menambah variabel dari konsep GCG yaitu public ownership dan juga objek penelitian yang kami libatkan yaitu perusahaan manufaktur untuk subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Berdasarkan fenomena maupun penjelasan yang ada, kami memfokuskan dua hal. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh kinerja keuangan terhadap risk disclosure. Kemudian, bagaimanakah pengaruh BJK terhadap risk disclosure. Berdasarkan dua komponen pertanyaan tersebut, maka model penelitian yang kami rancang di sini yang pertama adalah kinerja keuangan dengan dua proksi yaitu profitabilitas dan juga leverage. Berdasarkan hal-hal yang ada di sini, tipe yang pertama profitabilitas kami benar berpengaruh positif terhadap risk disclosure dan untuk leverage berpengaruh negatif terhadap risk disclosure. Untuk konsep GCK yang pertama adalah reputasi auditor, hipotesis berpengaruh positif dan untuk kepemilikan manajerial dia berpengaruh negatif terhadap risk disclosure. Adapun untuk Komite Manajemen Risiko dan juga Public Ownership dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap risk disclosure. Untuk berikutnya, terkait dengan metode penelitian akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Betari Maharani, dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya adalah metode penelitian, di mana metodologi dari penelitian kami melibatkan atau populasi data yang kami gunakan adalah perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. Metode sampling yang kami gunakan dalam penelitian kami adalah purposive sampling, di mana sampel dari penelitian kami adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang food and beverage.
yang di mana tahun pengamatan yang kami gunakan adalah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Teknik analisis yang kami gunakan untuk menganalisis data yang kami kumpulkan adalah regresi linear dengan bantuan SPSS. Adapun hasil dari pengujian kami terhadap data yang telah kami kumpulkan adalah bahwa dari keenam hipotesis yang kami rumuskan, terdapat 6 hipotesis yang tidak terdukung dan 2 hipotesis terdukung. Hipotesis yang tidak terdukung adalah hipotesis pertama, kedua, ketiga, dan keempat, sementara hipotesis keempat dan kelima terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa dari hasil penelitian kami, GCG untuk komite manajemen risiko dan kepemilikan publik itu berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Sementara profitabilitas sebagai indikator pengukuran dari kinerja keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko. Kemudian untuk leverage yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, kemudian diuji pengaruhnya terhadap pengungkapan risiko, itu menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Begitu juga dengan kepemilikan manajerial sebagai indikator pengukuran GCG dan GCG Auditor Reputation atau reputasi auditor itu tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Keterbatasan dari penelitian kami adalah bahwa sampel yang kami gunakan itu tidak menggunakan atau tidak membedakan perusahaan yang mengalami rugi maupun laba. Jadi perusahaan yang laba maupun rugi itu kami libatkan dalam analisis kami. Untuk penelitian selanjutnya, kami harap bahwa peneliti dapat membedakan antara perusahaan yang mengalami kerugian maupun perusahaan yang profit, bagaimana tingkat atau pengungkapan resikonya sehingga nanti bisa diperoleh hasil yang berbeda dari penelitian kami. Sehingga ini bisa menjadi pengembangan dari penelitian kami. Demikian presentasi dari hasil penelitian kami. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.